Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku senang sekali bisa kembali bersama saya. Kali ini bintang tamu kita Handik Sol, Yes. sang pendekar lingkungan, pendekar sampah. Di dalam live maupun juga video pendek itu, Handik Sol ini selalu bercengkrama dengan sampah ya, Iya, sampah edukasikan sampah. organik, anorganik, Ya, yang jelas intinya sampah-sampah lah. sampah, Permasalahan tentang sampah. termasuk sampah masyarakat juga. Boleh. Handik Sol ini saya hanya selalu lihat di TV maupun live-nya. Pertama kali ya kita ketemu hari ini. Bahkan saya pernah PK sama Handik Sol ini. Tapi pembahasan kita tentang sampah, termasuk sampah masyarakat. Oke, yang namanya juga sampah kan pasti itu adalah perlakuan dari masyarakat. Betul. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, ini motivasinya atau inspirasi Handik Sol ini hari-hari dengan sampah apa nggak capek? Mau dibilang capek sih capek. Tapi saking jatuh cinta saya terhadap alam Wakatobi, itulah membuat saya semangat untuk membersihkan pantai ataupun lingkungan. Karena salah satu destinasi pariwisata terbaik yang bisa dikatakan Indonesia, se-Indonesia. Top Salah 10 satu top 10, pariwisata iya. nasional. Salah satunya itu di daerah kita, Wakatobi. Wakatobi, dan banggalah kita sebagai anak Wakatobi. Oke. Bangga dengan sampah tadi atau apa ini? Uh, kalau sampahnya ya cukup kita lakukan aksi saja untuk Oke. bisa lah mengedukasikan atau bisa jadi bahan seperti apa begitu. Tapi bangga dengan keindahan alamnya dong. Di beberapa momentum saya lihat Handik Sol ada momentum besar di daerah ini di Wakatobi ini. Handik Sol malah orang-orang bercengkrama bersama artis, joget-joget, nyanyi-nyanyi bareng. Nah, Justru Handik Sol hanya menikmati manfaatkan momen. dengan kantung-kantung itu loh. Ya, di posisi Itu kantung apa sih? itu plastik sampah ya. Kira mau cari pentolan kamu isi di kantung besar begitu. Isi sampah masyarakat. Tidak, tidak. Jadi di momen itu memang saya sengaja, iya sengaja ya, karena banyak yang bilang paling pencitraan saja. Oke. Ya, yes itu hanya sebuah pencitraan ya guys, tapi bisalah kita berpikir pola untuk kemajuan untuk Wakatobi ya, khususnya kita berada di daerah yang luar biasa, masih keegoisannya itu luar biasa sekali, masyarakat ataupun pihak-pihak yang lain itu masih egois. Mungkin karena mereka berpikir ada petugas-petugas kok nanti tidak apa-apa habis minum ya buang saja. Nanti Oke. juga ada petugas, besok juga sudah dibersihkan. Ada pasukan Ada pasukan, orange. iya ada pasukan orange lah Yang atau itu yang digaji oleh negara, ah digaji oleh APBD. jadi tugasnya mereka. Tapi Handiksol berpikir tidak seperti itu guys. Terus yang jadi pertanyaan, justru yang saya lihat itu hanya Handikson. Apakah mungkin karena kontennya Handikson ataukah mungkin pasukan-pasukan orange ini yang digaji oleh negara, oleh daerah ini mungkin mesti bikin konten juga ya biar kita orang Kayaknya mau sih. bekerja gitu. Tapi tidak tahu juga ya. Pada dasarnya saya melakukan aksi itu karena memang dari niat saya sendiri. Oke. Tidak ada paksaan ya. Karena memang salah satu bagian juga dari iman, kebersihan kan. Dan itu nomor satu. Tapi terserah untuk teman-teman ataupun siapapun yang berpikiran kalau itu hanya sebuah konten ya. Saya tidak permasalahkan itu. Saya hanya melakukan dengan aksi saya sendiri. Tidak ada desakan, paksaan dari orang lain. Sudah bahwasanya saya seperti itu. Di beberapa hari terakhir saya melihat bahwa ada salah satu perusahaan yang menggandeng Untuk Handikson, bahkan kolaborasi ini ya. karena apa berkolaborasi. Alhamdulillah ya, dari aksi-aksi clean up ataupun bersih-bersih lingkungan ini, saya bisa kolaborasi bersama brand besar ya, brand Aqua. Oke. Mereka berkontribusi dengan aksi bersih lingkungan dan juga penanaman mangrove Oke. untuk membangun Wakatobi ini lebih baik. Dan mereka meminta untuk edukasikan itu salah satu tanggung jawab besar saya di situ. Untuk kayak siapa ya kemarin kolaborasinya juga bersama abang saya Christian Hansen, teman saya. Wow, Christian Hansen. Itu salah satu motivasi terbesar saya juga yang bisa membuat saya semangat belajar banyak dari kegiatan-kegiatan apa ya, kegiatan yang dia lakukan juga. Membantu masyarakat-masyarakat di pelosok Indonesia, malahan bukan cuma di Wakatobi, tapi se-Indonesia dia keliling-keliling untuk membantu masyarakat-masyarakat terpencil. Luar biasa juga sih, yang susah dijangkau oleh pusat ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Saya tahunya kalau Christian Hansen ini pas viral kemarin itu, Christian Hansen itu membangun jembatan titian. Iya, Wah, membangun. dibully guys. Itulah jadi
Apa permasalahan. yang terjadi di negeri ini, guys? Saya Seorang pun bingung. turis yang perhatian dengan warga kita yang mengeluh dari tahun ke tahun gitu kan. Iya. Nah, Niat baiknya malah disalahartikan lagi. jangan sampai ini menjadi Hansol, apa? Christian Handiksol yang berikutnya lagi. Yang apa ya? Yang merasakan intimidasi atau bulian itu. Untuk bulian itu sebenarnya kena mental sih. Kenapa bisa? Sempat 2 hari yang lalu Oke, kayak sempat berpikir kayaknya mundur saja deh. kenapa? Karena sakitnya saya mengingat head comment, banyak sekali head comment kan kalau di Hmm, saat saya live streaming di TikTok. Itu banyak sekali head comment yang katanya saya hanya mengambil keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini. weh, keuntungannya ya sudah. Kalau mau untung orang-orang mau bikin juga lah, iya kan? Iya sih. Tapi di sisi lain juga saya mengingat teman-teman yang sudah berjuang sama kegiatan aksi Handiksol di TikTok itu sudah luar biasa ya, sudah sangat sejauh itu. Masa ya kita mau kecewakan mereka hanya karena komentar orang-orang yang baru melihat sekilas tanpa melihat perjuangan dari awal. Itu yang membuat saya kayak berpikir lagi, harus bangkit lagi dan harus semangat lagi. Orang Ya, suka gas, yang nggak suka ya udahlah. Scroll. Pilihan di TikTok banyak, ada sampah, ada lari dari kenyataan, ada yang PK-PKan, mandi-mandi tepung, mandi-mandi lumpur, banyak kan pilihannya. Pernah ada intimidasi. Gimana sih ceritanya itu? awalnya kan memang saya diundang bersama komunitas lain, ada juga dari mahasiswa, Mhm. masyarakatnya, salah satunya juga komunitas pencinta pencinta alam yang ada di Wakatobi ini atau di Pulau Wangi-Wangi ya. Oke, Di situ setelah kita briefing, saya oke. memilih yang ekstrim Hmm. dan mereka memilih di daratan. Karena saya sayang tuh melihat sampah berhamburan di mana-mana. Akhirnya saya izin ke mereka, ke pihak-pihak itu yang ikut satu kelompok sama saya, bahwasanya saya akan turun sendiri. Dan Oke. mereka sempat mencegah, takut terjadi apa-apa dengan kondisi saya. Tapi saya bilang, insya Allah kalau niat baik, pasti akan baik-baik saja. Saya niatkan diri saya urungkan diri saya untuk menantang diri saya, bahwasan saya kuat atau tidak dengan sampah sebanyak itu. Oke. Dan ya sudah, saya menyebut diri saya sendiri. Setelah saya posting videonya di TikTok, sudah banyak kan. Sebelum rame itu masih aman-aman. Pas Oke. tembus 1 juta viewersnya atau penontonnya, FYP lah ini. FYP lah istilahnya FYP. Oke. Dari situlah banyak pihak, tapi belum di ini. Sudah 3 kali kegiatan, 3 kali saya turun. Pertama sama komunitas, 2 kali dengan adik laki-laki saya. Setelah ketiga kali itu, barulah mereka datangi kediaman Handiksol. Pihak pemerintah ataupun dari masyarakat juga inginlah ketemu. Mari kita sama-sama selesaikan permasalahan ini. Nah, terus masalahnya di mana? Apa yang mau Katanya, diselesaikan? Emang ada masalah? Apa sih masalahnya? dia tahu juga masalahnya begitulah. Namanya manusia kan. Oke. Masalahnya di mana? Katanya saya tidak izin sebelumnya di kepemerintahan desa di Mola ya, Desa Mola, mohon maaf saya sebut. Oke. Katanya saya tidak melalui izin dulu dan di situ di kegiatan aksi bersih lingkungan itu bersama mereka. Mhm. Kenapa yang disebut cuman Handiksol sendiri? Hmm. Ya karena memang saya sudah bilang, saya akan menantang diriku. Dan memang kita rame-rame, tapi di posisi video itu Ya. yang turun langsung di air ataupun di air laut itu siapa? Ada dorongan juga dari teman-teman yang di atas. Oke, ya. Tapi sebelumnya tuh saya dilarang. Jangan. Apakah mungkin pertanyaannya mungkin malu ya kalau kita sorot? Malu mungkin mereka ya. Malu Basah-basahan, apa mandi namanya? dengan Iya, sampah. mandi dengan sampah dan memperlihatkan sampah di situ. Oh, Itu jadi pertanyaan saya di awal. Jadi saking penasaran saya balik lagi dong ke tempat itu. oke. Saya balik ulang dan saya lakukan aksi itu lagi. Tapi tidak bersama pihak manapun. Oke. Saya bersama adik saya tadi. Pola pemikiran kita di saat itu beda. Mereka maunya yang di darat, saya maunya yang ekstrim. Oke. Setelah viral itu video, barulah mereka mulai ini. Yang ketiga kalinya bersama adik-adik anak-anak kecil, saya libatkan mereka lagi. Tapi jujur saya tidak memaksa mereka, mereka sendiri yang berkeinginan untuk melakukan aksi itu bersama Handiksol.
dan mereka menikmati main-main atau mandi-mandi di kolam sampah itu. Yang semua jenis kotoran kita bisa lihat di situ. Setelah itu saya biarkan, tidak apa-apa, karena adik saya menyerah karena sampahnya terlalu berat, banyak sekali sampah-sampah yang luar biasa ya, ada popok, ada itu ya, pokoknya sampah-sampah yang memberat, dan dia bilang, "Kak, saya tidak sanggup lagi untuk angkat." Jadi saya bilang, sudah, biarkan 1-2 hari sampai pemerintah tidak melihat ini atau petugas-petugas kebersihan tidak melihat ini, berarti mereka nanti akan kena sendiri. Dan ternyata betul dong guys, tembakan saya itu betul, memang saya sudah sengaja memang, karena sudah 3 kali. 1 kali tidak ada, 2 kali belum, baru pas ke 3 kali saya dapat, saya tanya di anak-anak kecil ini, di adik-adik saya ini yang ikut kegiatan ini, di mana kira-kira sampah yang paling terbanyak di sini, langsung tunjukkan, ini Kak. Saya bilang oke, kita gas. Ini kan tadi dari laut. Iya. Handikson itu membuangnya kemana? Oh, saya Simpang di saya bank sampah sementara yang kan? awalnya itu saya simpan dulu di jalan. Saya bilang, Memang bak sampah sementara di situ. iya, ada bukan bak ya, seperti kayak tong sampah yang plastik kan. Itu karena saya melihat. Lagian saya repot sendiri saya. Bukan juga wilayah saya kan, kalau kita mau berpikiran egois. Di Ngapain? situ di bak sampah tadi itu ada nggak tertulis apa pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, Hanya kecamatan tertulis atau tong sampah. Oke. Jadi saya Jadi itu dijadikan titik iya, pembuangan sementara. pembuangan sementara. Ini Oke. sekedar memancing, mohon maaf. Itu Kalau memancing, iya. kalaupun juga untuk TPA-nya ya Itu sudahlah urusan iya, yang urusan yang lain. berarti tantangannya salah satu itu ya. Iya, tantangan. TPS Tempat dan pembuangan sampah sementara. oke, atau mungkin eh, setelah aksi tadi ini sudah ada petugas yang siap untuk menampung untuk dibawa ke TPA ya, mungkin mestinya seperti itu. Karena iya, kan percuma juga kita habis dari membersihkan. laut diangkat ke darat, lalu di darat bahkan hambur lagi. Iya, pasti akan Banyak hambur. banyak kita lihat kan di pinggir-pinggir jalan, di lorong-lorong itu kan ada tong sampah Hmm, tertuliskan di sana jelas pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi, hmm, Dinas Lingkungan Hidup misalkan. hmm. Lalu yang terjadi kadang sudah tabale-bale, kita nggak tahu apakah perlakuan manusia atau hewan kah atau apa. Ini Betul, kan betul. kita tidak tahu. Tapi sekiranya mungkin sampah itu sudah tertampung di sana, lalu langsung diangkut ke TPA, Hmm. itu mungkin tidak akan terjadi. Perjalanan Handikson ini, saya melihat kemarin ada kolaborasi dengan salah satu produk air mineral, Hmm. Denon ya, Aqua. Iya. Kemudian ada juga ada orang tiktokers yang disebut di dunia tiktok Spinder, Sky Blue. Ya, Guys, Sky Blue guys. Yang duluan mana tadi nih dari yang sudah kolaborasi dengan Handikson selama perjalanan ini? sebenarnya yang lirik duluan itu adalah eh, Aqua atau Banon ya, Kolaborasi ya. kolaborasi. Oke. Tapi kita belum melakukan aksi, baru perencanaan. Dan saya sudah Oke. diajak untuk gabung sama mereka. Dan langsung saya mengiyakan. Dalam bentuk apa kerjasamanya? Kerjasamanya itu membangun Wakatobi lebih bagus lagi, bebas dari sampah, Oke. cara mengelola sampah. Oke. Diajarkan untuk cara mengelola sampah seperti apa, supaya sampah-sampah yang kita gunakan kayak sampah plastik Bisa ini didaur ulang. bisa didaur ulang. Oke. Supaya masyarakat Wakatobi ini bisa menghargai sampah yang mereka konsumsi atau mereka Ciptakan. ciptakan sendiri, entah itu sampah rumah tangga ataupun sampah Organik kiriman. maupun Nah, organik tadi. karena Wakatobi juga ini kan kebanyakan ada juga sampah kiriman dari tempat lain ya, dan Nah, salah satu tempat titik kalau di musim timur ya pasti banyak sampah-sampah kiriman dari tempat lain. oke. Terus kalau Sky Blue ini gimana ceritanya? Ih, viral loh. Handikson. Posisinya itu saya live ya, ya Oke. saya live di pantai Moli 1 itu, Yang tempat pantai. biasanya live Iya, itu. biasa. Oke, oke. Itu tempat kebanggaan saya, salah satu tempat terfavorit saya yaitu Pantai Moli 1. Karena kebenaran di desanya. Iya, karena awalnya kan saya memulai konten-konten itu di pantai itu, Moli 1 itu. Oke. Di situ banyak penonton ya, mau Mhm. capai ribuan, hampir 1.000 penonton, ada 800 Wow. lebih. Dan itu semua head comment. Dan saya menantang, Oke. adakah Sultan, Mhm. adakah akun yang berani rugi untuk kegiatan aksi-aksi saya? Kira-kira di wilayah Sulawesi Tenggara ini, siapa yang mau berkontribusi dengan aksi-aksi
pejuangnya Handikson seperti ini, apa namanya, aksi bersih lingkungan ini. Dan muncullah akunnya Sky Blue. Itu langsung saya teriak, Sky Blue, tolong give saya. Istilahnya kan give kalau di TikTok kan. Tiba-tiba dia pending selama beberapa menit, langsung mungkin dia cek dulu dong profil saya atau ini mungkin dilihat, ya. Mungkin tersentuh hatinya dengan sendirinya, tiba-tiba langsung dia kasihlah give pause atau apa segala macam. Wow, luar biasa ya, 2,150 itu. Ya bisa dijumlahkan lah berapa Ya, rupiah itu. lah kalau itu top up-nya. Itu banyak sekali dan mungkin kisaran 3 jutaan hari itu. Saya dapat Dari Sky Blue dari atau 2 juta lebih lah hari itu. Terus tiba-tiba dia komentar lagi, Wakatobi itu daerah perwisata kan, iya. Dia Bagus. tahu ya, Dia kalau tahu. Wakatobi dari pariwisata. Dia tahu. Yang ini pertanyaan kok dia tahu ya Wakatobi, Masih berarti searching. Wakatobi ya mendunia. Oke. Nah, bisa dikatakan begitu. Wakatobi harus dijaga ini makanya. Jadi dari situ Jangan-jangan Sky Blue bilang, kalau dulu saya tahu saya Wakatobi dari pariwisata toh, kenapa sekarang malah sampah yang dulu sini. Selain gift-giftnya tadi itu apa lagi? Katanya ada bantuan apa? iya. Berupa Jadi apa? dia bilang ke saya, kamu mau tidak? Oke. Saya titipkan amanah saya mau kayak bersedekah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di daerah kamu. Dan saya bilang, oke, insya Allah bisa. Pasti saya akan titipkan amanah itu. Sudah ada beberapa yang kolaborasi. Sudah diceritakan tadi, termasuk Sky Blue dengan amanah 2 ton. Apa itu yang 2 ton? Beras lah. Beras 2 ton. Iya. Itu yang disedekahkan. Disedekahkan. Salah satu yang saya lihat Handikson ini kan, kalau nggak di tas, di bagasi motornya, di situ ada kantong plastik. Ya bisa itu ya. dananya dari mana? Dari gift tadi itu kah atau bagaimana? Ya betul, dari kontribusi teman-teman kita semua ya di TikTok, alhamdulillah. Dari kontribusi gift itulah yang membuat saya semangat karena memang ada dana. Karena kegiatan begitu ya kita butuh dana dong. Kalau seperti Pandawara yang di Jakarta itu kan, ya memang salah satu organisasi. Ya, Tapi dia kan masuk dirimu di mitra Solo. ke pemerintahan mereka, bisa dikatakan begitu ya. Tapi kan Handikson Solo. Mau gimana lagi? Apakah kita harus berkor-kor ke pemerintah dulu? Oke, gas bosku. Ya kan tidak mungkin. Baik. Kan mestinya biar tidak perlu Berkor-kor lah. Cukup mereka melihat saja. Kalau memang mereka mau support, jangan cuman kayak, ya kita support kamu. Tapi dalam arti bentuk support itu seperti apa saja. Ya, salah satunya mungkin Handik butuh dana untuk menggiatkan terus aktivitas itu. Ya bisalah kontribusikan seperti alat. Sudahlah, kapan-kapan kalau Handikson live nanti share ya kita ya. Misalnya datang tip-tip layar. Bukan kita mau mawar-mawar. Ya, mohon maaf, saya luruskan, bukan saya mau menjatuhkan, kasihan. Tapi sejauh ini belum ada kontribusi yang langsung Handik ini ya, yang nyata. Ya mungkin kemarin ya sempat kita lihat kegiatan yang ada di Mola itu ya, kontribusi hanya itu saja, sekilas. Dan bisa dikatakan itu hanya sekilas. Itu hanya sekilas. Tapi setelahnya itu, yang mereka, ada yang bilang itu tetap kita mau lanjutkan terus. Saya kan sudah mendalami ini, pengen belajar jadi seorang konten kreator. Dan aktivitas itu, di dalam konten itu tidak boleh kita longgar-longgar lah istilahnya. Harus kita stop video terus. Dan kalau kita menunggu dana-dana itu kapan? Kapan? Sampai saya capek sendiri loh. Kapan itu dana itu atau kontribusi alat-alat clean up itu, yang kalau bisa dibilang ya tidak seberapa sih, kantong plastik. Palingan saya stoknya itu sampai 5 dan sampai 10 pak. Dengan sukarela menerobos, inilah pendekar sampah atau pendekar lingkungan yang mampu menerobos tantangan. Tantangannya mungkin Tantangannya sekarang ya jadi pelaku sekaligus korban. Bicara pelaku dan korban, bahkan ada intimidasi. Ya untuk beasiswa kemarin, ya memang dari mereka sendiri, dari pihak pemerintah atau Pemdah lah, yang langsung menawarkan. Itu bukan keinginannya Handiksol ya, untuk mendapat beasiswa. Itu mereka sendiri yang langsung menawarkan diri. Oke, disuruh mendaftar, dikirimkan linknya. Oke, mendaftarlah saya di situ.
Setelah kita mendaftar sudah clear, masuk di PKKMB atau pengenalan. Itu sudah ada kontroversi juga kasihan dari teman-teman atau senior-senior kita, senior-senior saya di kampus yang ya sempat katanya tidak bisa saya mengikuti PKKMB. Sedangkan yang saya ini tuh saya mau cari momen dan pengalaman. Saking penasarannya saya di bangku pendidikan. Seseru apa sih kita pengenalan pertama di kampus? Ternyata mereka tidak terima dan mereka loloskan saya menjadi seorang tim atau kepanitiaan menjadi ofisial yang merekam kegiatan aksi-aksi yang mereka lakukan di kegiatan itu, kemahasiswaan itu. Dan saya menerima, oke, alhamdulillah, masih disangkut pautkan dengan catatan lulus bersyarat itu. Ya. Nah, setelah itu proses pembayarannya ini, proses pembayaran SPP atau ya. Dan saya bingung loh, kira-kira ini pemerintah siapa yang mau rugi dengan aktivitas saya selama di kampus ini, atau kan butuh waktu yang jangka panjang ya, apalagi teknologi informasi. Terkait suka duka dari segenap perjalanan. Ya kalau suka dukanya pasti banyak air mata lah yang pernah saya jatuhkan juga di perjuangan ini. Salah satunya tantangan terbesar itu keluarga tidak mensupport di awal, tidak ada support dari keluarga, dan juga karena memang saya sendiri untuk membangun aktivitas itu harus membutuhkan teman. Akhirnya saya harus libatkan juga adik-adik, anak-anak kecil, sampai ada yang bilang bahwasanya kita sudah memaksa mereka untuk ikut dalam aksi itu. Terutama juga akses ya, akses jalanannya yang bertebing, yang di Pantai Mulai 1 itu, yang awal mula kita lakukan kegiatan itu, dan alat transportasi untuk pembuangan. Pengangkutannya itu juga tidak ada. Termasuk penampungan sementara. Penampungan sementara juga, akhirnya kita lewat penampungan di tempat harus sampah plastik sebanyak itu kita harus titipkan lagi di lokasi atau di lahan-lahan perkebunannya warga sekitar. Dan harapan saya sih kalau bisa ya bolehlah taruh tempat sampah di atas, jangan di bawah, di atas saja, di pinggir jalan atau di gapura pintu masuk Pantai Mulai 1 itu kalau bisa. Karena supaya yang berkunjung di situ kalau mereka membawa sampah plastik ya tinggal mereka angkat lagi dan taruh saja di atas itu, jangan mereka mengotori. Karena daerah pariwisata paling keren kan Wakatobi juga ya, salah satunya Cagar Biosfer, Taman Nasional lagi. Dan kita bangga juga hari ini KSPN. Yes, itu salah satu kebanggaan buat kita masyarakat ataupun putra putri daerah lah Wakatobi. Kita bangga lahir terlahir di Pulau Wakatobi ini, Kabupaten Wakatobi yang kita cintai. Dan untuk harapan ya, kalau untuk harapan Handiksol di sini, semoga generasi muda Wakatobi mau bekerja sama untuk membangun kembali daerah pariwisata yang ada di kabupaten kita ini, yaitu Wakatobi. Dan jangan mengintimidasi hal-hal yang kegiatan-kegiatan positif. Kalau bisa disupport ya support. Kalau menurut kalian tidak ini, ya sudah, kita tidak bisa paksakan. Harus kembali ke diri kita sendiri juga. Dan semoga ke depan banyak orang-orang yang mau memperhatikan lingkungan. Lebih menyadari. Itu sih. Kalaupun belum bisa untuk berlaku seperti Handiksol, minimal tidak membuang sampah pada tempatnya. Iya. Buanglah sampah pada tempatnya. Lakukan aksi, jangan cuma tahu berkomentar. Yang berkomentar tentang hanya konten atau pencitraan, coba kapan kita bisa lakukan aksi itu? Mari sama-sama kita menjaga nama baik pariwisata Wakatobi kita. Jangan menilai dari besar atau kecil badan seseorang. Tapi lihatlah, kecil-kecil begini ini, tapi semangatnya luar biasa. Inilah yang ingin kita ciptakan, bahwa sekecil apapun usaha, tapi niat dan aksinya semoga bisa lebih besar dari apa yang orang sudah
pikirkan. Jangan pernah bosan untuk menyaksikan ini, karena tidak menutup kemungkinan di episode-episode berikutnya kita akan bersama kembali Handikson atau narasumber-narasumber yang lainnya dengan tema yang sama ataupun juga dengan tema yang berbeda. Berbeda. Terima kasih. Salam Cintailah support ya. pekerjaan Anda sama seperti Anda mencintai dia. Terserah dia. Dia mau akui ataupun tidak mengakui. Tapi inilah sebuah kreasi. Inilah sebuah cara bagaimana untuk meyakinkan dia, meyakinkan Anda, dan meyakinkan kita semua bahwa kita satu dalam sebuah kolaborasi menuju Wakatobi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam support.